Shalom, selamat sahabat dan salam sejahtera bagi umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada. Kita patut bersyukur kepada Tuhan pada sahabat ini kita boleh dipertemukan kembali melalui media ini untuk mempelajari akan firman Tuhan bersama-sama. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita akan membahas akan pelajaran kita pada sahabat ini, terlebih dahulu saya mengundang kita untuk kita boleh bersatu di dalam doa. Maha besar Tuhan Bapa kami di surga, ketika kami akan membuka lembaran kitab suci untuk mempelajari firman Tuhan, kiranya Tuhan berbicara kepada kami pada saat ini. Ajar kami supaya kami boleh memahami akan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar hidup kami boleh diubahkan seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus-Mu yang sudah menginspirasi para nabi dan rasul untuk menuliskan lembaran-lembaran kitab suci pada masa yang lampau. Roh Kudus yang sama akan boleh menolong kami untuk memahami tulisan-tulisan dari firman Tuhan dapat menjadi bekal bagi masing-masing kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya bahwa kita menyadari bahwa kita hidup di era new normal pada saat ini. Satu kebiasaan yang baru yang kita baru miliki ketika kita keluar dari wabah pandemi corona, keluar dari masa-masa work from home, dan kita beralih kepada satu era yaitu new normal. Saya percaya bahwa segala sesuatu tidak lagi sama dengan yang kita alami pada waktu yang lampau. Tentu saja kita menyadari bahwa di dalam kita bergereja sekalipun, kita tentunya menghadapi kendala-kendala yang ada. Bila mana kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-47, saudara, kita bisa temukan di dalam ayat ini bagaimana cara hidup jemaat yang mula-mula itu. Bagaimana mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Bagaimana mereka kemudian saling berbagi satu dengan yang lain. Ada yang menjual hartanya untuk dibagikan kepada saudara-saudaranya yang lain. Dan bagaimana suasana kasih itu begitu melekat kepada umat-umat Tuhan yang mula-mula pada waktu itu. Namun ketika kita menghadapi virus corona seperti sekarang ini, dalam situasi new normal, kita terpisah oleh karena jarak. Ada banyak persekutuan yang dibuat melalui media-media online, tapi tetap semuanya tidak dapat mengalahkan persekutuan yang indah apabila kita boleh bersatu di dalam gereja Tuhan. Tetapi kalaupun kita nanti akan diberikan izin untuk kembali beribadah di gereja ini, saya percaya bahwa suasana gereja yang mula-mula belum akan dapat kita nikmati. Kita akan terpisah oleh karena jarak. Kita juga akan dilarang untuk banyak berbicara, banyak berkomunikasi selama berada di gereja maupun di wilayah di seputaran gereja ini. Kita juga tidak akan mengadakan perjamuan makan siang bersama lagi, karena protokol kesehatan yang harus kita ikuti melarang itu untuk dilakukan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam arti kata ketika semuanya ini menjadi new normal, yaitu satu keadaan yang tidak lagi senormal dulu, maka sudah barang tentu menjadi tantangan tersendiri bagi gereja untuk memiliki suasana yang indah, persekutuan yang indah seperti sebelumnya. Bagaimana dengan rumah tangga kita? Apakah rumah tangga kita juga mengalami masalah yang sama? Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika masa PSBB yang lalu berlangsung, ada suami yang terpisah jarak dengan istrinya, ada orang tua yang terpisah jarak dengan anak-anaknya, karena baik suami maupun anak-anak mereka tidak bisa pulang untuk kembali bersama-sama dengan orang tua, karena semuanya sudah dibatasi.
di dalam kondisi yang seperti sekarang ini, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana umat-umat Tuhan akan tetap dapat memiliki keluarga yang utuh, yang tidak akan dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Itu sebabnya judul pembahasan kita pada Sabat ini adalah satu selamanya. Saudara terkasih, Dr. Yuri, salah satu juru bicara dari gugus COVID, mengatakan bahwa basis perubahan ini adalah edukasi yang terus-menerus oleh keluarga. Oleh karena itu kita sangat berharap peran keluarga dalam perubahan adaptasi kebiasaan baru ini menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan bersama-sama. Menanggapi tentang perubahan era new normal ini, Dr. Yuri mengatakan bahwa peranan keluarga itu sangat dipentingkan di dalamnya. Karena kita tahu bahwa bangsa ini akan tetap dapat maju oleh karena keluarga-keluarga itu maju di dalamnya. Tapi bila mana keluarga-keluarga itu tidak dapat melakukan penyesuaian yang terjadi, maka sudah barang tentu bahwa bangsa kita pun menghadapi ancaman yang serius. Masalahnya adalah di tengah segala kondisi yang terjadi sekarang ini, rumah tangga menjadi bagian yang sangat rentan untuk mengalami masalah. Saudara, saya coba mencari data, ditemukan bahwa terjadi angka perceraian yang meningkat di era new normal seperti sekarang ini. Sebagai contoh, di Maros, Sulawesi Selatan, dikatakan di sana bahwa angka gugatan cerai melonjak tajam pada Juni setelah new normal. 2 bulan sebelumnya ditemukan hanya 11 kasus, tetapi per 1 Juni menjadi 61 gugatan perceraian. Kemudian di wilayah Gunung Kidul, Yogyakarta, dicatat di sana sebanyak 1032 pasangan bercerai hingga akhir Juli 2020. Kemudian di Semarang, Jawa Tengah juga dicatat bahwa angka perceraian meningkat 3 kali lipat pada era new normal seperti sekarang. Kemudian di Cianjur, Jawa Barat terjadi 2029 gugatan cerai. Saudara terkasih dalam Tuhan, di sini kita bisa melihat data menunjukkan bahwa di era new normal ini ada peningkatan di dalam gugatan perceraian, dan rata-rata gugatan itu diajukan oleh kaum wanita. Dari beberapa sumber yang saya temukan di sini mengatakan bahwa kebanyakan terjadi adalah oleh karena masalah ekonomi. Boleh jadi karena suami mereka di PHK oleh karena pandemi corona yang ada, sehingga tidak ada lagi penghasilan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Dan kalau itu terjadi, maka tidak ada uang untuk mencukupi kebutuhan keluarga, dan lambat laun namun pasti terjadi percekcokan sehingga rentan terhadap perceraian itu. Tentu saja ini bukan hanya karena wabah corona, karena sebelumnya pasti ada itu, tetapi itu meningkat ketika wabah corona ini terjadi pada sekarang ini. Saudara terkasih, di tengah-tengah dunia yang mengalami new normal pada saat ini, saudara sadari atau tidak bahwa di dalam lingkungan dunia modern seperti sekarang, rumah tangga sudah mulai kehilangan komitmen. Padahal komitmen sangat diperlukan bila mana seseorang ingin rumah tangganya menggapai rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan. Banyak orang yang berumah tangga tapi mereka hanya mencari enaknya dan untung, tetapi bukan untuk mencari komitmen. Padahal disadari atau tidak bahwa segala yang enak-enak itu bertentangan dengan komitmen. Karena komitmen itu perlu perjuangan, komitmen itu perlu pengorbanan untuk menggapai kebahagiaan itu. Dan bahkan kadang-kadang bahwa ketika kita memiliki komitmen, maka komitmen itu juga tidak menguntungkan bagi kita. Itulah sebabnya bahwa ketika dunia sekarang lebih mengejar yang enak dan untung dan bukan komitmen, saudaraku, kita dapat melihat bahwa angka perceraian terus meningkat
dari waktu ke waktu. Saat ini kita akan mencoba melihat apa yang Alkitab mau sampaikan kepada kita untuk menjadi pedoman bagi rumah tangga kita masing-masing. Sehingga sekalipun kita saat ini menghadapi new normal, sehingga sekalipun kita saat ini menghadapi berbagai macam tantangan dalam hal ekonomi dan lain sebagainya, tapi rumah tangga kita akan tetap menggapai kebahagiaan. Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita akan coba belajar pada sahabat ini ada 5 resep agar supaya rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang bahagia sekarang dan selamanya. Resep yang pertama dicatat di dalam Kidung Agung pasal 4 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Dikatakan di sana bahwa engkau mendebarkan hatiku, Dinda pengantinku. Engkau mendebarkan hati dengan satu kejapan mata, dengan seuntai kalung dari perhiasan lehermu. Betapa nikmat kasihmu, Dinda pengantinku. Jauh lebih nikmat cintamu daripada anggur, dan lebih harum bau minyakmu daripada segala macam rempah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kitab Kidung Agung, seringkali kita melihat bahwa kitab ini adalah memberikan gambaran bagaimana hubungan antara Allah dengan manusia. Bagaimana cinta Allah kepada manusia dan bagaimana cinta manusia yang seharusnya kepada Allah. Tetapi seringkali kita lupa juga bahwa kitab Kidung Agung ini juga memberitahukan kepada kita bagaimana hubungan kita dengan pasangan kita. Dan di dalam Kidung Agung pasal 4 ayat 9 dan 10 ini, resep pertama yang dapat kita pelajari dari dalamnya adalah jangan berhenti berpacaran. Saudara, kita bisa melihat bahwa di dalam ayat 9 dan 10 yang sudah saya bacakan tadi, dikatakan bahwa Salomo memanggil istrinya Dinda kekasih. Saudara, apa yang kita bisa temukan di dalamnya? Salomo tetap romantis dengan istrinya. Salomo tetap memiliki hubungan yang sangat intim dengan istrinya, dan kata-kata romantis itu senantiasa keluar dari bibirnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali ketika seseorang itu sudah berumah tangga, kemudian ketika ada masalah dalam rumah tangga itu, ada yang datang kepada kami dan menceritakan tentang kehidupan rumah tangga. Saya tidak menduga bahwa suami saya atau istri saya akan seperti itu. Dulu waktu kami pacaran, betapa dia seorang yang suka mengumbar kata-kata romantis, memuji-muji saya. Tapi sesudah kami menikah, ternyata tidak sesuai dengan apa yang dilakukan dulu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kita bisa bersikap romantis kepada pasangan kita. Kita menggunakan kata-kata sayang, kita memberikan perhatian kepada pasangan kita adalah ketika kita masih berpacaran. Tetapi ketika kita sudah menikah, maka masa-masa romantis itu juga sudah beralih, sudah berganti dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang sebelumnya. Tetapi nasihat firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa kalaupun kita bersikap romantis, jangan hanya waktu kita berpacaran, tetapi bahkan setelah kita menikah. Pernikahan itu harusnya diwarnai dengan suasana romantis dan jangan ada rasa hambar di dalamnya. Kita harus dapat merasakan kenikmatan cinta itu. Cinta yang sebenarnya yang kita dapat miliki ketika di dalam bahtera rumah tangga itu. Biarlah cinta itu kita rasakan berulang dan berulang. Biarlah kita jatuh cinta kepada pasangan kita itu berulang dan berulang. Sehingga ketika itu terjadi di dalam kehidupan kita,
maka kita dapat mengucapkan kata-kata romantis. Kita akan dapat menikmati waktu untuk berpacaran dengan pasangan kita. Ketika saya menikah dengan istri saya, kami berpacaran hanya 9 bulan lamanya. Ketika kami menikah, kami berencana untuk melanjutkan masa pacaran, tetapi dalam sebuah bahtera rumah tangga. Tetapi anak kami sudah keburu lahir, dan kami belum menikmati masa berpacaran selanjutnya dalam pernikahan. Tetapi ayat ini mengajarkan satu pelajaran yang indah bagi saudara dan juga saya, bahwa ketika kita sudah tiba dalam bahtera rumah tangga sekalipun, bukan berarti bahwa ketika upacara pemberkatan pernikahan itu menjadi puncak bagi cinta kita. Tidak, saudara-saudara. Tetapi itu justru sebuah awal kita membuka lembaran yang baru. Kita boleh menyatakan kasih yang murni, yang sejati kepada istri kita. Jangan biarkan kesibukan-kesibukan kita sehari-hari menyita waktu kita lebih dari pasangan kita. Untuk itu, jangan berhenti berpacaran. Kemudian yang kedua adalah di dalam ayatnya yang ke-11 dikatakan, bibirmu meneteskan madu murni pengantinku. Madu dan susu ada di bawah lidahmu, dan bau pakaianmu seperti bau gunung Libanon. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa pelajaran yang kita temukan di ayat yang ke-11 ini? Pelajaran yang kita temukan adalah jangan kita berhenti mendengar dan memahami pasangan kita. Saudara sadari atau tidak bahwa setiap pasangan itu, setiap manusia yang ada di muka bumi ini pasti ingin didengar. Setiap orang itu pasti ingin dimengerti dan dihargai oleh yang lainnya. Seorang suami ingin istrinya mendengarkan keluh kesahnya, ceritanya, pendapatnya. Seorang istri pun ingin suami mendengar akan masukan-masukannya, pendapatnya, dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita menyediakan waktu kita untuk mendengar, untuk mengerti, untuk menghargai apa yang dibutuhkan oleh pasangan kita. Saudaraku, seorang psikiater, seorang psikolog dibayar dengan sangat mahal, bukan untuk berbicara. Tetapi mereka dibayar mahal adalah untuk mendengar masalah-masalah yang dihadapi oleh orang lain. Dan kita pun dipanggil Tuhan untuk mau mendengar akan pasangan kita. Di sini dikatakan tadi bahwa bibirmu meneteskan madu murni. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita berkata-kata, maka perkataan kita harus menetes bagaikan madu murni. Sudah tahu madu murni? Madu murni adalah satu makanan yang sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Di keluarga kami, bila mana sudah mulai ada gejala-gejala mau flu, maka pasti istri saya katakan kepada anak-anak, minum madu. Dan benar, ketika madu itu diminum, kemudian terjadi adalah bahwa mereka boleh diberikan kesehatan kembali. Dan dikatakan di sini bahwa perkataan kita harus meneteskan madu murni. Perkataan yang keluar dari bibir kita harus dapat menjadi berkat bagi orang lain, harus dapat menyenangkan hati orang lain. Dan dikatakan juga adalah seperti susu yang menyehatkan. Dalam arti kata bahwa ayat ini mengajar kepada kita pentingnya kita membangun komunikasi yang baik dengan pasangan. Hai suami, bangun komunikasi dengan pasangan. Ketika engkau berkata-kata kepada pasangan, biarlah kata-katamu itu adalah kata-kata yang manis, bagaikan madu yang dapat menyenangkan hati pasangan, yang dapat membangun mereka untuk mereka boleh semakin bertumbuh. Demikian juga sebaliknya dengan istri. Jangan kemudian ketika terjadi masalah,
Suami bicara, istri bicara, tidak ada yang mau mendengar, sehingga masalah itu tidak diselesaikan, bahkan menjadi runyam. Tentunya kita seringkali mendengar bahwa tahun pertama pernikahan itu suami bicara, istri mendengar. Tahun kedua pernikahan, istri bicara, suami mendengar. Tahun ketiga pernikahan, suami bicara, istri bicara, tetangga yang mendengarkan. Tentunya saya percaya kita tidak mau itu terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita. Itulah sebabnya bangun komunikasi. Kalau pasanganmu berbicara, hendaklah engkau mendengar. Sampai kesempatan engkau berbicara, maka pasanganmu yang mendengar. Bila mana komunikasi ini kita bangun, saya percaya bahwa rumah tangga kita akan menggapai rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan. Kemudian bagian yang ketiga dicatat dalam Kidung Agung pasal 4 ayat yang ke-12. Dikatakan di sana, Dinda, tunas-tunasmu merupakan kebun pohon-pohon delima dengan buah-buahnya yang lezat, bunga panca dan narwastu. Dinda pengantinku, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air termeterai. Oke. Resep yang ketiga terdapat di dalam Kidung Agung 4 ayat 12. Dikatakan di sini, Dinda pengantinku, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air termeterai. Saudaraku, apa yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah bahwa ketika kita sudah menikah dengan pasangan kita, maka kita menjadi kebun yang tertutup dan mata air yang termeterai. Artinya adalah, kalau dulu sebelum kita menikah dengan pasangan kita mau pulang malam sesuka hati kita, boleh terjadi. Kita mau berteman dengan siapa saja, boleh terjadi. Kita mau menuruti segala hobi-hobi kita, boleh kita lakukan itu. Tetapi ketika kita sudah menikah, maka harus disadari bahwa kita menjadi kebun yang tertutup dan mata air yang termeterai. Kita tidak lagi bisa berbuat sebebas-bebasnya. Kita tidak lagi dapat berbuat sekehendak hati kita atau semau kita. Seorang pria, seorang suami, janganlah mereka memiliki sahabat dekat seorang wanita. Pun demikian juga seorang istri atau seorang wanita, janganlah mereka memiliki seorang sahabat dekat seorang pria yang kepada mereka ketika ada masalah dalam kehidupan rumah tangga, diceritakan tentang masalah dalam kehidupan rumah tangga itu. Atau ketika mereka hendak pergi kemana-mana, maka mereka yang berpasangan atau berteman dengan lawan jenis ini, mereka akan berbuat sesuka hati pergi kemana bersama-sama. Saudaraku, hal ini tidak dianjurkan di dalam kehidupan rumah tangga. Kenapa? Karena ketika sudah menikah, menjadi kebun yang tertutup dan mata air yang termeterai. Biarlah perhatianmu, cintamu hanya tertuju kepada pasangan. Resep yang ketiga ini mengajar kepada kita, jangan berhenti untuk terbuka. Artinya, kita tertutup untuk orang yang lain, tapi menjadi terbuka untuk pasangan kita. Ketika suami dan istri saling terbuka satu dengan yang lain, saya percaya bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Masalah sebesar apapun akan dapat diselesaikan apabila saling terbuka satu dengan yang lain. Kemudian resep yang keempat adalah dicatat dalam Kidung Agung pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Dikatakan di sini, tunas-tunasmu merupakan kebun pohon-pohon delima dengan buah-buahnya yang lezat, bunga pacar dan narwastu dan kunyit, tebu dan kayu manis, dengan segala macam pohon kemenyan, mur dan gaharu, beserta berbagai rempah yang terpilih. Oh, mata air di kebun, sumber air hidup yang mengalir dari gunung Libanon. Apa maksud
dari ayat ini. Saudara, kalau kita membaca dalam Keluaran pasal 30 ayat 22 sampai 25, kita akan bisa mencatat bahwa hasil hutang yang dicatat di ketiga ayat ini seperti kemenyan, mur, gaharu, dan kayu manis adalah bahan yang dipilih untuk membuat minyak urapan. Bahan-bahan itu diasingkan untuk pembuatan minyak urapan. Dan apa yang kita bisa temukan? Resep yang keempat adalah bahwa jangan berhenti membina mezbah rumah tangga. Jangan berhenti membina mezbah rumah tangga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebuah rumah tangga akan bahagia jika Yesus hadir di dalam rumah tangga itu. Sebuah rumah tangga akan bahagia apabila urapan Roh Kudus hadir di dalam keluarga itu, sehingga dalam keluarga itu akan terdapat kesatuan. Ada 3 kesatuan yang dapat dibentuk dalam sebuah rumah tangga. Yang pertama adalah kesatuan roh. Itu dapat dibentuk apabila ada mezbah di dalam rumah tangga. Suami dan istri, jangan lupa membentuk mezbah rumah tangga. Adakan ibadah pagi dan ibadah petang. Adakan waktu berdoa berdua. Adakan waktu untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Karena tidak ada keluarga yang dapat kokoh berdiri apabila mereka terpisah dari Kristus. Apabila mereka menjauhkan diri mereka dari Roh Kudus, maka rumah tangga itu pasti akan menuju kepada kehancuran. Kemudian kesatuan yang kedua adalah pentingnya untuk membina komunikasi satu dengan yang lain. Dan kesatuan yang ketiga adalah kesatuan tubuh, yaitu bagaimana suami dan istri memiliki hubungan yang intim di dalam mereka bersetubuh satu dengan yang lain. Surah Pengkhotbah pasal 4 ayat 12 mengajarkan kepada kita, dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Kalau saudara masih sendiri belum menikah, maka mudah kita untuk dikalahkan. Kalau kita sudah menikah, maka kemungkinan untuk dapat bertahan. Tetapi kalau tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Artinya adalah, kalaupun kita berdua kita kuat, tetapi apabila kita bertiga bersama-sama dengan Yesus, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menggoyahkan kehidupan rumah tangga kita. Dan itu dapat kita peroleh apabila di dalamnya mezbah rumah tangga dijalankan dengan baik. Kemudian resep yang terakhir adalah Kidung Agung pasal 4 ayat yang ke-16 dikatakan, bangunlah hai angin utara dan marilah hai angin selatan, bertiuplah dalam kebunku supaya semerbaklah bau rempah-rempahnya. Semoga kekasihku datang ke kebunnya dan makan buah-buahnya yang lezat. Poin yang keempat yang kita bisa temukan dari ayat ini adalah jangan berhenti berkorban. Saudaraku, pernikahan akan hidup jika ada pengorbanan. Bau rempah dalam pernikahan itu akan menjadi bau yang semerbak harumnya apabila pengorbanan itu dilakukan satu dengan yang lain. Tetapi apabila suami maupun istri sama-sama meninggikan dirinya, sama-sama ingin pendapatnya lebih dihargai dibandingkan pendapat pasangannya, maka saya percaya rumah tangga itu akan terjadi pertikaian atau pertengkaran satu dengan yang lain. Tetapi apabila seorang istri dia memberikan pengorbanan kepada suami, maka suaminya akan dapat tumbuh dan menghasilkan bau yang semerbak. Seorang istri yang selalu mensupport suaminya akan dapat menjadikan suaminya seorang yang dapat berguna di dalam kehidupannya. Boleh jadi karirnya akan terus meningkat, boleh jadi pelayanannya akan boleh terus meningkat dengan pengorbanan dari istrinya. Pun hal yang sama terjadi apabila seorang suami memberikan pengorbanan kepada istrinya, maka dia akan dapat menolong istrinya untuk berbau semerbak.
agar kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh istrinya dapat muncul bila mana suami juga mengadakan pengorbanan untuk istrinya. Roh mementingkan diri, menghancurkan, merusakkan. Tetapi roh pengorbanan diri membangun rumah tangga menjadi lebih baik. Sahabat ini, saya mengundang kita semuanya untuk menyadari bahwa tidak ada tubuh yang sempurna. Mungkin ketika kita bertemu dengan pasangan kita, kita melihat mereka adalah orang yang ganteng, orang yang cantik. Tetapi ketika usia sudah bertambah, maka tubuh yang tadinya ganteng dan cantik itu perlahan merosot. Ketika itu terjadi, apakah kita tetap berkomitmen kepada cinta kita? Yang kedua adalah bahwa tidak ada tabiat yang sempurna. Ketika kita temukan pasangan kita pada saat kita berpacaran, kita berpikir bahwa mereka sempurna, penuh dengan kasih, penuh perhatian. Tetapi ketika dalam membakar rumah tangga itu terjadi, boleh jadi kita temukan bahwa tabiat pasangan kita tidaklah sempurna. Tetapi apakah itu kemudian memaksa kita untuk berpisah dengan pasangan kita? Saudaraku, satu hal yang perlu kita sadari adalah bahwa cinta yang terbaik dapat membuat semuanya menjadi sempurna. Sekalipun tubuh pasangan kita, tubuh istri kita tidak lagi seperti gitar Spanyol, tetapi mereka akan sempurna karena kita mencintai mereka. Sekalipun tabiat suami kita bukan tabiat yang sempurna, mungkin masih ada kalanya marah-marah, tetapi apabila kita mencintai mereka, maka cinta kita membuat semuanya sempurna. Sahabat ini, 5 resep yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita boleh wujudkan dalam kehidupan rumah tangga kita, sehingga rumah tangga kita akan boleh tetap langgeng satu untuk selamanya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan untuk kasih-Mu. Terpujilah Engkau oleh karena firman Tuhan yang sudah kami pelajari sahabat ini. Bapa, biar Roh Kudus-Mu akan boleh menyempurnakan firman-Mu ini, sehingga kami boleh memahaminya dalam hati masing-masing kami, dan kami boleh bertumbuh memiliki sebuah rumah tangga yang akan tetap bersatu selamanya. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan ini. Biarlah Engkau boleh menolong kami untuk boleh menghidupkan dalam kehidupan masing-masing kami, sehingga kendati pun hari demi hari, waktu demi waktu yang berjalan ini menjadi semakin sukar dalam kehidupan kami, tetapi biarlah rumah tangga kami Tuhan tetap memiliki suasana surga di dalamnya. Cinta itu masih tetap mengikat kami satu dengan yang lain, dan kami boleh mempertahankannya hingga maut memisahkan, hingga Tuhan datang kali yang kedua. Berkati rumah tangga masing-masing kami. Tuhan akan boleh menolong agar semuanya boleh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kami boleh bahagia sekarang untuk selamanya. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, kasih karunia anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus akan menjadi bagian dalam hidup kami dari sekarang hingga Maranatha. Karena kami persembahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.